Kelima yaitu membentuk struktur organisasi yang syariah gitu ya. Yang pertama yaitu perlu kita garis bawahi berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan dari suatu organisasi itu sendiri. Misal dalam suatu lingkup organisasi pengelolaan dana, yang mana di situ harus dibuat lebih transparan dan lebih jelas sekali ya berkaitan dengan tupoksi dan tugas-tugasnya. Dalam suatu organisasi itu juga harus keterbukaan dan harus ada komite yang mana itu mengawasi badan itu sendiri. Jadi dalam suatu lembaga ataupun yayasan itu biasanya di bawah eh, di atasnya suatu organisasi lembaga itu pasti ada dewan di atasnya. Dan bagaimana cara membentuk suatu iklim yang syariah? Biasanya dalam suatu organisasi itu menerapkan kode etik ataupun landasan dalam berorganisasi. Yang mana apabila suatu organisasi itu memang ingin membentuk suatu landasan yang syariah, berarti di sana harus menerapkan iklim yang Islamik yang mana berpedoman langsung pada Al-Quran. Misal dalam suatu struktural ingin membuat suatu iklim yang lebih kondusif lagi, misal pagi harinya dengan sholat duha ataupun dengan pakaian yang sopan, seperti yang baik gitu ya, yang mana kutip itu menutup aurat dan lain sebagainya, yang mana itu memang baik sekali gitu ya. Jadi dalam suatu organisasi, kalaupun teman-teman ingin membuat satu iklim yang mana itu harus dilandasi dan didasari dengan kedisiplinan ataupun dengan komitmen dan konsekuensi. Jadi di sini memang perlu proses yang cukup lama gitu ya, agar semua itu bisa tertata dengan rapi dan baik gitu ya. Di waktu adzan itu langsung karyawan ataupun teman ataupun organisasi itu langsung menunaikan sholat wajib gitu ya. Toko tutup sebentar, yang mana menerapkan ini memang masih dibilang memang sulit sih, masih agak kesulitan itu dalam beberapa lembaga yang mana ini tidak ada sangkut pautnya dengan syariah. Jadi itu teman-teman semuanya, di sini perlunya keterbukaan, perlunya struktural yang mana itu mampu untuk mendongkrak organisasi itu agar bisa maju dan berkembang. Jadi perlunya divisi-divisi, perlunya manajemen, perlunya komite, pimpinan, yang mana itu semuanya itu pasti memiliki aspek wewenang ataupun memiliki fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi itu menurut saya cara membentuknya yaitu landasan dan kode etik dalam suatu organisasi itu seperti apa sih, iklimnya itu gimana sih. Nah itu harus dibentuk ataupun mulai ditata gitu ya, dan selalu mengacu pada visi dan misi dari organisasi itu sendiri. Demikian teman-teman semuanya yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun banyak salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas,